Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita di saat sebagian saudara kita masih terlelap dalam tidurnya, di saat sebagian saudara kita masih jauh langkahnya untuk menuju ke rumah Allah Azza wa Jalla. Allah membimbing kita untuk datang ke tempat ini. Allah menjadikan hati kita tergerak dan kaki kita melangkahkan untuk menuju ke salah satu dari rumah-rumah Allah. Ahibbati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak pada hari kiamat Allah Azza wa Jalla akan menyeru berkata, Aina jirani? Aina jirani? Mana tetangga-tetanggaku? Kata Allah. Para malaikat bertanya kepada Allah, Waman yanbaghi an yujawirak ya Rabbal Alamin? Siapakah yang pantas untuk menjadi tetangga-tetanggamu wahai Rabbul Alamin? Lalu Allah mengatakan, Aina ummarul masajid? Mana orang-orang yang memakmurkan masjid? Sebagaimana kita tahu semua bahwa masjid adalah rumah Allah di muka bumi ini, dan mereka yang suka datang meramaikan dan memakmurkannya kelak akan berada di tempat yang tinggi pada hari kiamat. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla, kalau tema kita pagi hari ini, anakku doakan kamu, itu bukan permintaan orang tua kita, tapi itu permintaan Allah Azza wa Jalla. Allah yang memerintahkan anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, dan Allah yang mengatakan wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakan, Allah memerintahkan kepada hamba agar dia berdoa mengatakan rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, kasihanilah, rahmatilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah merawatku, mendidikku ketika aku kecil. Ahibati fillah, kenapa sih Allah Azza wa Jalla mewasiatkan, memerintahkan, menyuruh dan menetapkan sebagai sebuah aturan dalam kehidupan ini bahwa anak wajib berbakti kepada kedua orang tua? Bahkan Allah Azza wa Jalla menggabungkan antara perintah mentauhidkan Allah dan perintah berbakti kepada orang tua. Allah Azza wa Jalla di surah An-Nisa ayat 36, Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, beribadahlah kalian kepada Allah
dan jangan melakukan kesyirikan sedikit pun. Dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Allah itu yang menciptakan kita. Kita tidak ada dengan sendirinya. Dan orang tua menjadi penyebab keberadaan kita. Antum sekarang bisa duduk di tempat ini. Sebagian sudah menikah. Sebagian sudah memiliki kedudukan jabatan yang indah. Sebagian terhormat di muka bumi ini. Mungkinkah engkau ada tanpa kedua orang tua? Siapa yang ngajari engkau duduk seperti kita duduk sekarang? Ya Allah jemaah, ada anak yang nggak bisa duduk karena penyakit yang menimpa dia. Sang anak tidak tahu apa-apa. Siapa yang sedih? Orang tua. Ketika antum lahir, ada yang lahir tidak punya tulang ekor. Itu kedua orang tuanya bingung. Dia terus berdoa, dia terus memohon kepada Allah, tak berhenti berusaha bertanya bagaimana supaya kita bisa duduk dan kita bisa tumbuh besar. Maka di surah Luqman ayat 14 Allah mengatakan anishkurli wali walidayya ilayyal masir. Allah katakan agar kamu bersyukur kepada dan kepada kedua orang tua. Makanya kalau ada orang yang Masya Allah mungkin baik dengan orang lain, pandai berterima kasih kepada orang lain, tapi lupa berterima kasih kepada kedua orang tuanya, maka dia adalah manusia yang sengsara, yang hidup penuh dengan kepura-puraan, pura-pura jadi orang baik. Bukti kebaikanmu, kebaktianmu kepada orang tua. Allah memerintahkan agar kau bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Tatkala datang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, dia berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ayyul amali ahabbu ilallah. Jamaah, anak ingin ilmu yang kita dapat itu tidak hanya menjadi wawasan. Mungkin sudah puluhan kali kita datang ke kajian, bahkan mungkin ratusan kali kita menyimak khutbah Jumat. Kalau dalam setahun ada 52 Jumat. Kalau umur kita sudah 20 tahun, sejak 10 tahun kita mendengar Jumat, berapa khutbah yang kita dengarkan? 500 petuah kita dengarkan. Kalau umur antum 30 tahun, 1000. Kalau umur antum 40 tahun, 1500 petuah yang antum dengar ketika khatib menyampaikan misalnya. Tapi apakah itu membuat perubahan di diri kita? Kita menjadi lebih baik. Apa yang kita dengarkan, kita amalkan dalam kehidupan ini? Atau semuanya hanya menjadi corong, hanya tempat lewatnya air, kemudian dia pergi. Ini Abdullah bin Mas'ud. Yang sebagian sahabat mengatakan, aku kira Abdullah bin Mas'ud itu termasuk keluarga Nabi alaihissalatu wassalam. Sering keluar masuk rumah Nabi bersama orang tua, bersama ibu. Dia bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam, ayyul amali ahabbu ilallah. Amalan apakah yang paling dicintai Allah? Bukan berbincang tentang amalan apa yang mendatangkan rizki, amalan apa yang bisa mendatangkan jodoh, amalan apa yang bisa membuat jabatanku naik. Yang dia tanya adalah amalan apa yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla.
Maka Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Salat tepat waktu. Kelak akan datang suatu masa di mana pemimpin-pemimpin kalian yuakhiruna shalah an waqtiha. Mereka mengundur-mundur salat dari waktu. Itu sabda Nabi 1400 tahun yang lalu alaihi salatu wassalam. Ana berpikir, kapan datang penguasa-penguasa yang menunda-nunda waktu salat? Wallahu a'lam, mungkin ana salah. Dalam bayangan ana, mereka yang rapat di waktu salat kadangkala salatnya sampai habis, dan sebagian nggak salat. Maka hati-hati. Amalan yang paling dicintai Allah adalah salat tepat waktu. Itu hak Allah. Dalam sehari berapa jam kita dikasih waktu? 24 jam. Mau cari dunia silahkan, tapi hak Allah ada 5 waktu kau berikan. Engkau mau tidur silahkan. Engkau bisa tidur sejak jam 8 malam sampai jam 3:30. Apa nggak cukup 7,5 jam kau tidur? Sehingga tatkala datang waktu sholat subuh, sebagian terus tidur. Qultu tsumma ai. Aku berkata, kemudian apa? Qala birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Yang banyak sedekah, yang banyak bangun masjid. Baiknya kurang maju, ustaz yang kurang maju, pembaiknya kurang maju. Nah, udah dengar. Jadi dari tadi ustaznya ceramah nggak dengar. Karena izin minum dulu. Ternyata dari dulu alhamdulillah, masalah masjid itu masalah klasik, masalah sound system. Kenapa orang-orang yang sedang berbuat maksiat sound system mereka bagus? Kita yang melaksanakan ketaatan sound systemnya, kadang-kala anak pernah ceramah pakai 3 mic. Kesian masjid jamaah. Kita belum memakmurkannya. Jangan sampai rumah antum lebih bagus dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau antum mau renovasi rumah antum, lihat dulu rumah Allah yang di sekitar antum. Antum renovasi juga. Qultu tsumma ai. Kemudian apa amalan yang cinta Allah, berbakti kepada Allah? Maka tadi Anda sampaikan ada orang-orang yang berbuat baik kepada temannya, yang menghormatin gurunya, menghormatin atasannya, taat dan patuh kepada bosnya, tanpa pernah membantah. Tapi sama orang tua banyak bertanya, banyak mengeluh. Itu amalan yang paling dicintai Allah. Setelah hablum minallah bagus, hablum minannas. Siapa manusia yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita? Orang tua. Qultu tsumma ai. Lalu aku bertanya, kemudian apa? Al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Di sini
Kalau antum membaca kisah-kisah para sahabat yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ada yang berangkat dari Yaman datang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam, menceritakan, aku datang membaiatmu dan untuk berjihad dan berhijrah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam kondisi menangis. Ini mau jihad, orang tuanya nangis. Apa kata Nabi SAW? Irji ilaihima, pulanglah engkau kepada keduanya. Fa'abhikhuma kama abkaitahuma, bikin keduanya tertawa, bergembira, berbahagia sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Mau jihad, disuruh pulang. Bagaimana dengan orang-orang yang hanya untuk bekerja, dia merantau, dia tinggalkan kedua orang tuanya dalam kondisi kedua orang tuanya berat. Anaknya maksa izin sama orang tuanya. Ada yang mau kuliah, ada yang mau bekerja, ada yang mau menikah. Karena engkau merengek, karena engkau menangis, akhirnya orang tuamu pun mengizinkanmu. Padahal sejatinya keduanya tidak ingin berpisah denganmu. Ini jihad disuruh balik. Dia bukan mencari dunia. Dia bukan mencari kemewahan dalam kehidupan ini. Dia mencari surga, disuruh balik. Ada satu lagi yang datang kepada Nabi SAW, berizin untuk berhijrah. Ditanya lagi, ibumu masih ada? Naam ya Rasulullah. Ilzam rijlaiha fa innal jannata tham. Kau mau cari surga, jangan jauh-jauh dari kaki ibu. Ilzam rijlah atau rijlaiha. Mulazamah itu nempel. Antum tahu namanya multazam? Di mana multazam? Di Ka'bah sana. Kita punya multazam di rumah kita. Kadang-kala orang-orang jauh berangkat ke multazam. Dia berharap, aku ingin doaku dikabulkan. Kau punya multazam di rumah. Di mana orang yang berbakti kepada ibunya dikabulkan doa. Mustajab doa. Kau lihat bagaimana Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni jemaah. Bagaimana mustajabnya doa dia. Sampai Rasulullah SAW memerintahkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Umar, engkau cari tuh Uwais Al-Qarni. Setiap datang jemaah haji dari Yaman, setiap datang pasukan-pasukan yang dikirim dari Yaman, Umar bertanya kepada mereka, afikum Uwais, afikum Uwais. Nggak ada Uwais. Nanti datang lagi tanya, afikum Uwais. Ada apa orang sampai heran kok tanya Uwais? Kata dia, iya aku pengen ketemu dia. Sampai akhirnya ketemu sama Uwais. Bukan orang yang terkenal, bukan orang yang terhormat di kaumnya sehingga menjadi tokoh dan public figure. La, dia orang seperti orang biasa. Tapi Nabi SAW memerintahkan kepada Umar sesuatu. Ketika Uwais datang, Umar bertanya, anta Uwais? Engkau Uwais? Min Murad sama min Qarn? Iya, dari kabilah Murad, dari Qarn. Engkau punya ibu yang engkau berbakti kepada keduanya. Engkau pernah kena penyakit. Umar memastikan kalau ini benar yang diucapkan sama Nabi SAW. Nah, lalu Umar berkata, istighfirillah li. Mintakan ampun kepada Allah buat aku. Umar minta doa sama Uwais. Antum berangkat ke Mekah mau cari multazam. Umar minta doa kepada Uwais. Betul, silahkan ya ke Mekah ke multazam. Di situ mustajab doa. Tapi kita harus ingat, ada di rumah kita tempat dikabulkannya doa.
Wah, saya Amirul Mukminin, gimana kau minta doa sama aku tuh, gimana ceritanya? Iya. Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk minta doa. Akhirnya Uwais mendoakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ahibati fillah, maka buat antum yang punya kedua orang tua, jangan jauh-jauh dari orang tua. Kalau bicara ibu kita, perut dia pernah menjadi tempat tinggal kita selama 9 bulan. Kita tinggal di perutnya, sedangkan dia adalah makhluk yang lemah. Berat buat dia ditempatin sama anak, capek dan lelah. Terus kita keluar dari perut. Sebagian meninggalkan luka yang tidak pernah hilang di diri ibu. Sebagian membuat perut ibunya harus dibelah. Siap tuh ibu kita. Dokter mengatakan nggak bisa. Anaknya nggak bisa keluar normal. Harus sesar. Harus dibelah perut ibunya. Dan ada resiko. Disebutkan resikonya. Ibu kita mengatakan, iya dong, nggak apa-apa. Yang penting anak saya selamat. Yang penting kita selamat. Dia tidak memikirkan diri. Allah Akbar. Setelah kita lahir, betapa sering dia merasakan lapar demi kita kenyang. Berapa sering dia tidak tidur dan diganggu tidurnya sama kau. Kita sering ganggu tidur ibu kita. Kita sering ganggu kenyamanan orang. Kita sering menyakiti mereka tatkala kita kecil. Lalu tatkala kita besar, orang tua kita telepon kita, nak, kesini nak. Lalu engkau mengatakan, afwan, sedang sibuk ibu, sedang ada acara, sedang rapat. Tinggalkan semua itu. Wallahi ibu kita meninggalkan segalanya untuk kita. Dia sedang bersama temannya. Dia sedang bersama dengan tamunya. Mungkin dia sedang menikmati makannya. Engkau menangis, dia tinggalkan meja makan. Untuk kita. Makanya kenapa tatkala kita sholat sunnah, ayah kita memanggil, ibu kita memanggil, putus sholatmu. Putus sholatmu. Kau sedang beribadah kepada engkau. Engkau sedang mencari surga, dan surgamu sedang memanggilmu, putus sholat. Wallahi seringkali dia meninggalkan segala kesenangan untuk kita. Yang sekolah, yang mungkin di pondok, yang mungkin sekarang kuliah, yang tiap hari makan dan minum dari kiriman orang tuanya. Mungkin engkau tidak pernah sadar, sebagian orang tuamu itu gak makan di rumah demi engkau makan. Sebagian ibu itu menjual cincinnya demi engkau sekolah. Sebagian ayah, jangan meremehkan peran ayah. Bagaimana dia keluar di pagi hari. Ada seorang ayah yang jadi tukang becak. Mungkin anaknya tidak merasakan perjuangan orang tuanya. Anaknya sukses. Anaknya jadi orang terhormat. Dia malu mau bersama ayahnya yang tukang becak. Subhanallah. Alhamdulillah. Apa yang harus kita lakukan? Kalau bicara kebaktian kepada orang tua, maka ana hanya minta kepada antum untuk memikirkan masa kecil antum ketika bersama orang tua.
Antum duduk merenung. Yang belum menikah, yang sudah menikah dan punya anak, antum duduk melihat istri antum. Lihat anak antum diapain sama istri antum. Kadang-kala melihat istri anak masak dan bayinya dia gendong. Kita dulu seperti itu. Ibu kita masak, ibu kita ngoreng. Antum sudah keluar dari perut ibu masih ngerepotin ibu. Dia nyapu gendong antum. Kadang-kala dia nggak bisa datang pengajian demi antum. Karena anaknya ganggu di masjid. Apa kemudian kita tidak mengatakan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira? Ya Allah, rahmati keduanya sebagaimana keduanya merawatku ketika aku kecil. Allah ingin kita merenungkan masa kecil kita agar kita berbakti kepada orang tua tanpa ada beban. Sebagian kita berbakti sama orang tuanya merasa susah, orang tua anak ngerepotin anak, Ustaz. Ibu anak ngerepotin anak, sekarang bapak anak seperti apa? Seperti ini, seperti itu. Ada banyak keluhan yang ada pada dirimu. Ingat ketika kau kecil, 24 jam ayah ibu kita siap melayani kita. Engkau berapa jam siap melayani orang tuamu sekarang? Ada yang sepekan sekali bisa berkunjung ke orang tua. Ada yang sebulan sekali. Ada yang setahun sekali. Dengan banyak alasan. Alasan ekonomi, alasan itu. Ahibati fillah. Berbakti kepada kedua orang tua adalah pedoman hidup para nabi dan orang-orang saleh. Ketika Allah menyebut tentang Nabi Isa alaihissalam, bagaimana Nabi Isa yang baru lahir, yang masih dalam buayan, dalam susuan, ketika dia berbicara kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena Maryam membawa bayi tanpa ada bapak, maka sang anak Allah jadikan bisa berbicara untuk menyelamatkan ibundanya. Bahwasanya ibunya adalah orang yang saleh. Nabi Isa mengatakan dalam bayinya, mengatakan wa barran biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan Allah memerintahkan kepada aku menjadikan aku orang yang berbakti kepada ibundaku. Dan tidak menjadikan aku orang yang semena-mena. Syaqi, orang yang melarat. Antum kalau melihat ada orang kaya raya tapi durhaka sama orang tuanya, ketahuilah dia orang yang melarat. Dia orang yang sengsara. Walaupun ada senyum yang ditebar di bibir dia, walaupun engkau melihat ada kendaraan-kendaraan mewah yang membawa dia, dia lupa 9 bulan berada di perut ibundanya. Naik kendaraan apa? Maka dia sengsara. Ahibati fillah, Rasulullah SAW pernah naik mimbar. Ada 3 anak tangga mimbar Nabi SAW. Di awal beliau mengatakan amin. Naik yang kedua mengatakan amin. Yang ketiga mengatakan amin. Para sahabat lalu bertanya, ya Rasulullah, kita melihatmu melakukan sesuatu yang tidak biasa. Engkau mengatakan amin, amin tanpa kita tahu apa yang kau aminkan. Qala atani Jibril. Jibril datang kepadaku. Lalu dia mengatakan,
syaqiyun abdun adraka abawai. Celaka sengsara seorang hamba yang mendapatin kedua orang tuanya indal kibar, ketika sudah sepuh, ketika sudah tua, ahaduhuma au kilaihima, atau yang dia jumpai satu atau dua-duanya. Ini anak hidup masih merasakan orang tuanya yang sudah tua renta, bukan muda, tua renta. Kemudian nih anak nggak masuk surga. Tiket dua orang tuanya tidak memasukkan dia ke surga. Syaqiyun abdun, celaka. Fakultu amin, lalu aku katakan amin. Semoga celaka. Gimana antum berbuat baik sama orang? Kita menikah, kita punya istri. Ini istri, anaknya orang. Mungkin antum berbuat baik kepada dia, mungkin dia berbuat baik kepada antum. Antum peduli sama dia, terus berbuat baik sama dia. Padahal dia tidak pernah mengandung antum sama 9 bulan. Lalu antum berbuat baik sama orang tua, berat. Kita tuh biasanya berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat baik kepada kita itu mudah, karena ada motivasi tersendiri. Ini orang baik Ustaz, ini orang pernah membantu anak, ini orang pernah ini pernah itu. Padahal hidup kita semuanya karena orang tua. Lalu antum lupa dengan segala kebaikan orang tua, dan antum tidak bisa masuk surga dengan tiket yang ada di depan antum. Lalu antum mau cari tiket yang mana? Mau tiket yang mana kita masuk surga? Kenapa Nabi SAW mengatakan indal kibar? Ketika sudah tua. Karena kalau dia masih muda, masih kuat, antum yang bergantung kepada kedua. Antum kuliah bergantung kepada kedua. Kadang-kadang sebagian menikah juga tetap dengan bantuan orang tua. Makanya seringkali ada pertanyaan anak-anak yang kuliah, anak-anak yang muda mengatakan, Ustaz, ana mau menikah Ustaz. Udah, ya kayaknya ana udah waktunya Ustaz. Tapi orang tua belum mengizinkan. Gimana orang tua mengizinkan? Engkau kuliah dengan biaya orang tua. Engkau menikah dengan biaya orang tua. Untuk perjalanan hidupmu tetap orang tua yang biayai nantinya. Kapan engkau berbakti sama orang tua sampai menikah pun menyulitkan orang tua? Orang tua jadi bingung sama engkau. Tapi tatkala engkau sudah mandiri, udah besar dan bisa bekerja menyenangkan kedua orang tuanya, lalu engkau hendak menikah, subhanallah. Mungkin engkau tidak minta menikah, kedua orang tuamu bertanya, nah kapan engkau mau nikah? Makanya orang-orang yang sudah mendapati kedua orang tuanya sepuh, ingat dengan masa-masa lalu. Dia sudah perlu sama engkau. Mungkin rizkinya tidak seperti dulu, kesehatannya tidak seperti dulu, kemampuannya tidak seperti dulu. Engkau yang muda, engkau yang kuat, sekarang balik berbakti kepada orang tua. Surgamu bapak ibu, surga istrimu engkau, dan surga anak-anakmu dirimu. Tapi ternyata kita nih jadi sibuk sama anak-anak, sibuk sama istri, yang mereka bukan surga kita sebenarnya. Yang kita surganya istri dan anak-anak kita. Maka bagi para suami yang mendapati kedua orang tuanya sudah sepuh, jangan sampai engkau masuk dalam hadis. Sebagian orang berkata, Ustaz, kita perlu dengan uang untuk bisa berbakti sama orang. Ana juga punya kewajiban memberikan nafkah kepada
anak-anak dan istri. Mana yang harus ana lebih dahulukan? Orang tua, istri, atau anak? Siapa jemaah? Orang tua. Tatkala orang-orang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu apa dan kepada siapa mereka harus berbagi, mereka berinfak. Apa kata Allah? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Allah katakan kepada mereka, apa yang kalian infakkan dari harta, maka yang paling berhak mendapatnya adalah al-walidain. Al-walidain. Baru kerabat yang lainnya. Baru anak-anak yatim. Jangan engkau berbagi sama anak-anak yatim, kumpulin anak yatim, dikasih, lupa sama orang tua, lupa sama kerabat. Kalau engkau mengatakan rezekiku sedang sempit, Ustaz, bikin luas rezeki. Buka pintu-pintu rezeki yang salah satunya berbakti sama orang tua. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, hadis yang kita sering dengar dari para khutbah. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dibentangkan rizkinya, antum ini dibentangkan rizki, wa yunsa lahu fi athari, umurnya ingin diberkahi, ingin ditambahin waktu, maka hendaklah menyambung rahim. Kita ini keluar dari rahim ibu kita. Itu rahim yang paling dekat sama kita. Kebanyakan orang merasa tidak bisa berbakti sama orang tuanya dikarenakan tidak punya harta dan tidak punya waktu. Ternyata harta dan waktu dijamin sama Allah Azza wa Jalla. Jangan takut uangmu berkurang ketika engkau berbakti sama orang tuamu. Jangan takut. Wallahi jemaah. Dan jangan takut waktumu nggak ada karena engkau berbakti kepada orang tuamu, kecuali engkau tidak percaya dengan hadis ini. Ahibati fillah, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Apakah balasan kebaikan kecuali kebaikan? Mereka udah berbuat baik kepada kita, Ustaz, tapi ana sama ibu ana dibuang. Ya. Ayah ana meninggalkan ibu ana, Ustaz. Kemudian ana diberikan kepada orang. Apakah ana masih wajib berbakti kepada orang tua? Kalau engkau lahir di dunia ini tanpa keluar dari rahim ibundamu, maka engkau nggak usah berbakti sama ibu. Anak itu ada tahu-tahu di jalan keluar dari tanah, ada bayi. Makanya Allah mengatakan wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu. Allah ingatkan yang pertama, ibumu hamil engkau. Andai kata ibumu tidak punya kebaikan kecuali hamil dirimu, itu sudah puncak kebaikan yang dia lakukan untuk. Andai kata tidak ada kebaikan dia kecuali melahirkanmu. Apa kata Abdullah bin Umar dengan seorang anak yang datang dari Khurasan, dari Iran sana. Dia gendong ibunya. Dia bawa haji sampai selesai semua manasik haji digendong ibu. Lalu dia berjumpa dengan Abdullah bin Umar bin Khattab. Atarani qad jazaituha. Apakah menurutmu aku sudah membalas kebaikan ibuku?
Dia bertanya tentang kebaikan ibunya. Apa kata Abdullah bin Umar? Wala zafrah min zafaratiha. Satu rasa sakit desahan nafas dia ketika mengeluarkanmu itu belum kau balas. Jemaah, kalau antum berbuat baik dari pagi sampai pagi, dari pagi sampai pagi, sampai mati kepada ibu, engkau belum membalas satu rasa sakit. Maka jangan sampai muncul perasaan di diri kita, anak ini udah baik sama ibu anak. Apa yang diinginkan anak berikan, subhanallah, hidupmu kau berikan untuk dia semuanya, itu belum kau balas. Datang lagi seorang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia cerita ibunya sudah sepuh. Wa dhahri matiyatun lah. Punggungku ini jadi kendaraan buat ibu. Uwaddi'uha wa asrif wajhi anha. Aku yang bersihkan dia dalam posisi tidak ada siapa-siapa. Dan aku memalingkan wajahku. Dan aku menahan diriku untuk bersama dia. Dia nggak nikah untuk berbakti sama orang tua. Kata Umar Khattab, kau belum membalas kebaikan dia. Ya Amirul Mukminin, bukankah aku telah berbuat kepada dia sebagaimana dia ketika aku kecil berbuat kepadaku? Iya. Tapi bedanya, orang tuamu merawatmu ketika engkau kecil. Dia berharap engkau hidup. Dan engkau melakukan ini sekarang. Berharap orang tuamu cepat mati. Karena kalau sudah capek sama orang tuanya yang sakit-sakitan, dia mengatakan, ya Allah, ibu kesian ya. Mungkin kalau ibu meninggal dunia, istirahat ibu. Yang ingin istirahat engkau, bukan ibu. Ibumu masih ingin menikmati diri. Wallahi jemaah, hal jazaa'ul ihsan. Ahibati fillah, Allah berbicara detail tentang berbakti sama orang tua di surat Al-Isra ayat 23-24 sampai dalam cara berbicara diatur. Gimana ngomong sama orang tua? Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Pertama Allah melarang, fala taqul lahuma uff. Jangan pernah mengatakan kepada keduanya uff. Ucapan yang menandakan engkau tidak suka. Ini ucapan paling rendah. Itu dilarang. Kalau ada yang lebih kecil dari itu, Allah terlarang. Wala tanharhuma. Apalagi menghardik keduanya. Ngangkat suaranya. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan katakan kepada keduanya perkataan yang karim, perkataan yang mulia. Antum harus pilih kata-kata dengan intonasi yang indah, penuh dengan tawadhu, penuh dengan kehinaan ketika antum berbicara kepada kedua orang tua antum. Waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Dan engkau bentangkan, tundukkan untuk keduanya sayap kehinaan yang penuh dengan rahmat. Antum pernah melihat ayam? Bagaimana ketika ada sesuatu yang berbahaya, dia bentangkan sayapnya agar anak-anaknya berlindung di dalam sayapnya. Sang induk ayam itu siap mati agar anaknya tidak diterkam oleh binatang. Anda punya ayam yang di rumah yang baru lahir. Subhanallah. Bagaimana protek itu induk ayam untuk anak-anak. Kalau ada ayam lain mendekat sama dia, dia jadi garang. Dia jadi jahat tuh ibu. Buat antum. Maka ketika antum sudah dewasa, sudah besar, jangan pernah sombong kepada keduanya. Bentangkan sayapmu penuh dengan kerendahan untuk ibu, untuk ayah. Kalau antum lihat bagaimana as-salafus saleh
ketika berbicara dengan ibunya. Allahu Akbar. Ada di antara mereka nih Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin, seorang tabi'i yang siapa yang nggak kenal semua mereka, yang dikenal pandai mentakwilkan mimpi. Dia itu kalau ngomong sama ibunya seperti orang yang sedang merintih, orang dengan bahasa yang pelan. Sampai suatu hari ada orang datang ke tempatnya Muhammad bin Sirin, dan Ibnu Sirin sedang sama ibunya. Lalu tanya sama murid-muridnya, "Ma sya'nu Muhammad? Ayashtaki syai'an?" Muhammad kenapa? Dia sedang sakit atau apa? Kok kayak gitu ngomongnya? Apa kata murid-muridnya Ibnu Sirin? Lah, dia nggak sakit, dia sehat. Walakin hakadha yakunu idza kana 'inda ummih. Tapi dia seperti ini selalu kalau sedang bersama ibu. Ngomong pelan bahasa. Ya ummi, iya. Dengar. Ahibati fillah, Abul Hasan Ali ibn Husain Zainal Abidin, cucunya Ali bin Abi Thalib, anaknya Husain. Dia itu dikenal di Madinah, dia termasuk ahli ibadah yang dikenal di kota Madinah, yang berbakti sama ibu. Tapi orang-orang itu heran, sampai pernah bertanya kepada dia, "Engkau itu orang yang paling berbakti sama ibu, tapi kok nggak pernah kelihatan engkau makan bareng ibu? Nggak pernah makan bareng ibu." Kata dia, "Iya, aku takut mengambil sesuatu yang pandangan ibuku sudah ke sana. Aku mengambil sesuatu padahal ibuku mau itu. Maka dia mungkin mendampingi ibunya makan tanpa dia makan. Didampingi ibunya. Seperti itu sampai dia takut durhaka sama orang tua." Haywah ibn Shuraih, ini wazirnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Dia itu kadang-kadang sedang ngajar, sedang ngasih taklim di depan orang-orang yang banyak penuntut ilmu, dia ngajar mereka. Tahu-tahu ibunya datang mengatakan, "Qum ya Haywa, Haywa bangun, tuh ayamnya kasih makan." Ini sedang ceramah. Ibunya nyuruh ngasih makan ayam. Dia seorang alim ulama yang mungkin sudah punya anak, tapi dia tahu pangkatnya tidak pernah berubah. Dia adalah anak buat ibunya, yang Allah perintahkan agar dia taat dan patuh kepada ibu. Ditinggal ke majelis ilmunya, ditinggal. Makanya kalau antum jamaah ngundang ustaz, tahu-tahu ustaz itu membatalkan kajiannya, mungkin ibunya yang minta dia membatalkan kajian. Apa yang harus dia lakukan? Taat sama ibunya atau menyenangkan jamaah? Taat sama ibu. Ya mungkin jamaah akan seudon macam-macam, tapi dia karena berbakti kepada ibu membatalkan semua. Nih Haywah lagi kajian, nggak ada mengatakan, "Iya bu, bentar lagi insya Allah selesai kajian anak kasih makan." Tangan. Langsung dia berdiri tinggalkan majelis ilmu itu. Karena dia tahu satu abwabil jannah, pintu surga yang paling indah. Menuntut ilmu itu mengantarkan kepada pintu surga. Dan orang tua adalah satu abwabil jannah, kata Nabi SAW. Pintu surga yang paling indah, yang paling mulia adalah orang tua. Maka ahibati fillah, kalau bicara berdoa buat orang tua, panjang berbincang tentang berbakti sama orang tua. Tapi antum yang jauh dari orang tua, yang kumpul sama orang tua, yang orang tuanya sudah meninggal dunia, hendaklah antum tidak berhenti berdoa buat orang tua. Nanti ada orang tua yang derajatnya diangkat tinggi sekali. Ya Allah, orang tua ditanya, "Anna lihada, gimana aku kok bisa dapat derajat yang tinggi seperti ini?"
fayuqalu lahu bistighfari waladika lak. Karena istighfar anakmu untuk. Di masa hidupnya kita minta ampun buat orang tua kita. Kita minta kesehatan buat orang tua kita. Kita minta nikmat buat orang tua kita. Setelah meninggal dunia, istighfar terus buat orang tua. Dalam sehari antum hitung berapa kali antum mendoakan orang tua antum. Faqul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian jamaah, ada sebuah amal yang bisa memberikan nikmat buat kedua orang tua kita di dunia dan di akhirat, apalagi di akhirat, yaitu menghafal Al-Quran. Ada orang yang Masya Allah umurnya sekarang sudah 45 tahun, hanya menghafal 3 surat pendek. Ada yang umur 50 tahun, hafalannya cuma 10 surat. Kalau boleh Anda kasih masukan, usahakan hafalan antum itu sama dengan umur antum. Umur antum 40 tahun, hafalan antum 40 surat. Juz amma 37 surat. Artinya paling tidak yang umur 37 tahun itu sudah hafal 37 surat. 40 surat. Bisa nggak kira-kira? Berat nggak? Berat. Setahun 1 surat. Setahun. Antum menghafal amma yatasaalun 1 tahun. Aduh, susah. 1 tahun itu 355 hari. Berapa? 65. Itu penanggalannya orang mana? Kita orang Islam jemaah. Penanggalan kita itu 355, Masya Allah. Masa lupa? Memang bukan lupa, sekarang kita tinggal. Sahih. Kita Hijriah 355, artinya dari Ramadan ke Ramadan lah. 1 surat. Bisa nggak bisa? Tergantung niat, tergantung kemauan. Coba salah satu niatnya itu berbakti sama orang tua. Niatnya kita lillahi ta'ala, tapi salah satunya Allah ingin memberikan sesuatu kepada orang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaji'ul Qur'an yaumal qiyamah kan rajuli syahid yaqul li sahibi. Quran ini kelak akan datang pada hari kiamat seperti seorang lelaki yang wajahnya pucat, datang kepada orang yang biasa membaca dia. Lalu dia bertanya, hal ta'rifuni? Engkau kenal sama aku? Kata dia, siapa engkau? Ana alladhi kuntu ushiru lailaka wa ulmi'u hawajirka. Aku yang biasa membuat malammu hidup, membuat dirimu begadang, membuat dirimu kehausan di siang yang panjang. Kemudian dia menceritakan kalau setiap pedagang itu akan lari mengikuti barang dagangannya, wa ana lakal yawm min wara kulli tajir. Aku sekarang untukmu dari balik semua pedagang-pedagang itu, aku akan ikuti engkau sekarang. Lalu orang ini diberikan kerajaan, kekuasaan di tangan kanannya, dan orang ini diberikan keabadian di tangan kirinya. Wa yuba'u ala ra'sihi tajul waqar. Kemudian diletakkan di kepala orang ini taj, mahkota kewibawaan. Wa yuksa walida, ini buat orang ini. Orang tuanya gimana? Dan orang tuanya akan diberi hullatain la taqumu lahum ad-dunya wa ma fiha. Akan dibeli 2 pakaian yang dunia dan isinya
Dunia dan isinya nggak bisa tuh beli pakaian itu. Sekarang orang kalau pakai baju harga 1 miliar orang akan heran. Aku 1 miliar aku pakai baju, berlebih-lebihan. Kalau ada orang pakai baju harga 10 miliar, gimana menurut antum? Berlebih-lebihan apa enggak? Ini orang dikasih baju yang nilainya lebih dari dunia dan isinya. Kalau harga semua dunia dan isinya itu 1 juta triliun, ini harga pakaian ini lebih dari itu. Antum bisa kasih buat orang tua antum. Dengan cara apa? Antum menghafal Al-Quran. La taqumu lahum ad-dunya wa ma fiha. Fayaqulan, orang tuanya tanya. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, anna lana hadza." Gimana kami kok bisa dapat seperti ini? Gimana? Artinya amalan mereka tahu nggak sampai ke sana. Pasti ada rahasianya. Apa rahasianya? Fayuqalu lahuma bita'limi waladikuma Al-Quran. Karena kalian ngajarin anak kalian Al-Quran. Anaknya jadi pintar baca Quran. Kemudian di hadis Buraidah, Rasulullah SAW mengatakan, "Man qara al-Quran wa ta'allam wa 'amila bihi." Barang siapa yang membaca Quran. Jadi kalau bicara baca Quran ini lebih kepada menghafalnya. Karena pada masa itu ya belum banyak yang baca seperti kita. Rata-rata mereka adalah menghafal. Ketika Allah mengatakan Iqra kepada Nabi SAW, beliau membaca dari hafalannya. Ketika dikatakan Nabi SAW menghatamkan Al-Quranul Karim di bulan Ramadan, itu dari hafalannya SAW. Artinya yang menghafal tentu lebih tinggi daripada yang hanya membaca dari mushaf. Man qara al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, yakni menghafalnya, wa ta'allam, dan dia mempelajarinya, wa amila bihi, dan dia mengamalkannya. Hafal, mengkaji dan mengamalkan, bukan sekedar hafal Quran. Oh, juara 1 menghafal Al-Quran, bukan sekedar itu. Tapi kita menghafal untuk dikaji dan untuk diamalkan. Ulbisa walidah, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan untuknya pada hari kiamat tajan min nur, dikasih mahkota. Dalam hadis tadi dikasih baju, ya. Dalam hadis ini plus dikasih mahkota min nur, mahkota dari cahaya. Bauhu mithlu bau isyams, yang sinarnya seperti sinar mentari. Wa yuksa walidahu hullatain, dikasih baju lagi, dikasih mahkota, dikasih baju. Kemudian kedua orang tua ini bertanya, kok kita dikasih ini? Apa rahasianya? Fayuqal bi ahdi waladikum al-Quran, karena anak kalian mengaji Al-Quran, menghafal Al-Quran. Hadis yang diriwayatkan Imam Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka jemaah, sebagai bentuk kebaktian antum, setiap anak yang merasa, ya Allah, anak kok belum berbakti sama orang tua, hafal Al-Quran. Semoga dengan itu, dia sebanyak apapun kamu hafal Quran, pahalanya akan sesuai dengan banyaknya dan kualitas hafal Quran kita. Allahu a'lam bishawab. Yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Masya Allah. Masya Allah. Ini niat ya, sampai di print sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan jamaah selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pria yang tidak jadi menikah setelah segala sesuatunya hampir siap. Dulu pihak orang tua mensyaratkan agar anaknya lulus sarjana dulu. Saya menyetujui karena wanita itu mau menerima keadaan saya, khususnya ibu saya yang sakit. Beliau gangguan psikotik sudah 3 tahun lebih sampai saat ini.
Alhamdulillah masih bisa rawat jalan dan tidak sampai diagnosis bipolar atau skizofrenia. Apa ini coba? Oh, alhamdulillah. Pikun maksudnya. Wanita itu selama 4 tahun lebih saya bantu kuliahnya. Pada tahun terakhir saya membantu sebagian besar biaya kuliah karena pihak orang tuanya menyuruhnya mundur kuliah karena biaya. Setelah lulus saya menagih janji untuk menikah. Namun qadarullah mendekati bulan pernikahan wanita dan keluarganya membatalkannya karena suatu hal. Kemudian saya mencari wanita yang lain yang saya anggap secara agama juga baik. Namun setelah dia mengutarakan rahasianya dan saya mengutarakan bahwa saya punya ibu yang sakit, atas pertimbangan orang tuanya akhirnya menolak saya. Saat itu terbesit dalam pikiran saya, apakah saya tidak akan menikah melihat kondisi ibu saya? Tapi Allah langsung mengingatkan saya di Al-Quran surat Al-Isra tentang bakti kepada orang tua. Saya tahu Allah pasti menguji umatnya, tapi juga menjamin ujian sesuai kemampuan. Tolong beri nasihat lebih untuk saya Ustaz, agar saya optimis dalam hidup. Mohon doanya untuk kesembuhan ibu saya dan kemudian saya untuk menyempurnakan agama. Jazakallah khair. Nah, kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla Al-Aliyyul Azim Alladhi ala kulli syai'in qadir an yashfiya mardana wa mardal muslimin, dan menyembuhkan ibu dari saudara kita ini. Kalau dengar cerita dia, mungkin dia harus seperti Uwais Al-Qarni. Seperti Uwais Al-Qarni, Ustaz. Uwais Al-Qarni itu bukan kehilangan istri, tapi dia kehilangan untuk menjadi sahabat Nabi. Orang yang berjumpa dengan Nabi SAW itu berada di derajat sahabat. Uwais kehilangan itu. Kenapa? Karena dia harus berbakti sama ibunya. Gak bisa dia tinggalkan ibu. Datang ke kota Madinah berjumpa dengan Nabi SAW. Sebagian orang berangkat ke Madinah berjumpa Rasul SAW menjadi sahabat. Nih Umar baru bisa datang ke kota Madinah di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di masa Abu Bakar gak jumpa. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia berjumpa setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dia menjadi sayyidut tabi'in. Menjadi tabi'in yang paling mulia. Walaupun kehilangan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kalau antum lihat tadi, Masya Allah, antum udah berbakti sama orang tua, antum udah punya janji dengan seorang wanita, kemudian ditinggalkan oleh wanita tersebut, alhamdulillah. Bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena pasti Allah memiliki yang terbaik buat antum. Antum nggak tahu. Bisa jadi ketika antum menikah, antum lupa sama surga antum. Kalau hanya menikmati kehidupan dunia, mendapatkan istri, tapi antum tidak masuk surga. Karena berapa banyak wanita yang membuat suaminya durhaka. Ya nggak semuanya sih. Ada. Maka antum sekarang, bismillah. Antum cari wanita, turunkan kriteria antum. Mencari wanita. Antum cari wanita yang mau bersama ibu antum. Kadang-kala antum masih memandang cantik. Ya anak terus terang Ustaz, laki-laki masa mau sama yang jelek. Nah, antum sekarang cari wanita dimanapun model. Mungkin dia cacat. Ada seorang laki-laki yang menikah dengan wanita cacat. Dia nggak tahu kalau istrinya cacat. Mungkin di masa tabi'ut tabi'in atau setelah itu di kota Basra. Ini laki-laki melamar anak seorang alim ulama. Dia nggak pernah ngeliat. Tapi setiap orang yang melamar itu perempuan ditolak. Dia pedagang, dia bukan orang berilmu, tapi dia ketika berdagang biasanya kalau ada majelis ilmu dia datang ke majelis ilmu, ngaji juga dia. Menggabungkan antara dagangannya dan mencari ilmu. Akhirnya dia
ingin melamar anaknya Syekh ini dengan harapan ya diterima. Datang ke sana. Teman-temannya ngomong nggak mungkin kau diterima. Yang lebih alim dari engkau aja nggak diterima. Apalagi kayak engkau. Ya sama tahu rezeki gitu. Diterima aja. Orang-orang heran ya kok diterima engkau tadi. Setelah menikah tanpa nabor. Karena nabor nggak wajib tapi dianjurkan nabor. Dia nggak nabor sudah. Karena dia percaya pasti anaknya orang yang tampan ya, orang yang terhormat, pasti putrinya juga cantik ya, pasti diajari dengan pendidikan yang indah. Subhanallah, dia menikah, selesai malam pengantin, dia masuk menjumpai istrinya. Dia masuk ke kamar pengantin itu, istrinya datang membawa sebungkus atau sekantong uang. Dia datang kepada suaminya, aku rahasia ayahku. Aku mohon engkau tidak menyebarkan aib ayahku. Silahkan uang ini engkau ambil. Engkau menikah yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Engkau mau membeli budak silahkan. Tapi tolong jangan buka rahasia ayah. Ternyata istrinya cacat di wajah. Kaget. Tapi dia itu pernah datang kajian di salah satu kota. Syekh itu membahas sebuah hadis yang kurang lebih maknanya bahwasanya wanita yang hitam itu lebih utama daripada wanita yang cantik tapi nggak soleh, atau min musyrikah, daripada wanita yang musyrik. Jadi wanita yang soleh atau hamba yang hitam, al-amatus sauda, itu lebih utama daripada engkau menikahi wanita yang cantik tapi dia nggak soleh. Dia mendengarkan hadis itu. Hadis itu sebenarnya dhaif, tapi disampaikan oleh Ustaz itu tentang bagaimana memilih kriteria pasangan hidup. Ketika dia lihat istrinya, Allah cacat istrinya, shock dia. Tapi karena ingat hadis itu, dia berharap hikmah di baliknya. Akhirnya yang namanya perempuannya, istri, lama kelamaan antum memandang dia biasa. Sebagaimana yang cantik jadi biasa, yang jelek jadi biasa. Antum kalau lihat dapat istri cantik, paling cantik se-Solo. Dapat 2 bulan antum melihat istrinya tetangga lebih cantik dari istri antum. Nah, karena orang itu melihat sesuatu yang belum dia miliki tidak dalam wujud aslinya. Tapi kalau sudah dimiliki wujud aslinya. Ini orang mengatakan, ya Allah, anak menikah dengan perempuan itu. Tiap hari aku menjadi terbiasa dengan kekurangan dia. Dan tiap hari aku melihat istriku lebih indah dari yang kemarin. Dengan akhlak dan perilaku. Mungkin antum turunkan kriteria antum untuk bisa menyempurnakan agama antum, sehingga istri antum bisa membantu antum untuk berbakti kepada orang tua. Hadza wallahu a'lam. Masya Allah, antum mau bagi-bagi hadiah. Ustaz, dulu saya bekerja. Namun setelah menikah saya tidak diizinkan bekerja lagi oleh suami saya. Sehingga saya sudah tidak bisa membantu orang tua saya dalam ekonomi sebanyak dulu. Apakah saya dosa jika tidak bisa membantu sebanyak seperti dulu lagi? Subhanallah jamaah. Anak perempuan itu adalah tameng buat orang tuanya dari api neraka. Barang siapa nih para orang tua ya, yang merawat 3 anak perempuan, 2 anak perempuan, mereka akan menjadi hijaban lahuma minan nar. Akan menjadi penghalang orang tuanya masuk surga. Beda sama anak laki. Anak laki nggak seperti itu. Jadi fadilah merawat anak perempuan. Itu orang tua memang tidak berharap budi baik anak perempuannya di dunia. Kenapa? Karena setelah menikah ikut suami. Surga tuh anak perempuan suaminya. Sebagian orang tua, ya Allah ini gimana perempuan nggak durhaka, nggak berbakti sama orang tua. Anak yang menyekolahkan Ustaz, kuliah anak biayai, sampai jadi dokter. Masya Allah, nikah sama suaminya disuruh berhenti. Anak nggak ridho Ustaz. Kalau engkau nggak ridho, jangan nikahkan putrimu. Iya. Dan ingat, satu tugas orang tua yang belum selesai adalah menikahkan putrinya. Jadi orang tua menikahkan putrinya itu karena tugas memang.
Dia besarkan, dia rawat, dia nikahkan. Ini anak jadi aset dia yang akan menghalangi orang tua dari neraka. Cuma anak perempuan ya tetap berbakti sama orang tuanya sesuai dengan kemampuan dia. Bagaimana cara supaya perempuan ini mampu berbagi sama orang tuanya? Hendaklah engkau berbakti sama suamimu dan sama mertuamu. Berbakti. Insya Allah suaminya akan baik sama engkau. Insya Allah mertuamu akan baik sama engkau. Dan suamimu akan baik sama orang tuamu. Ini kunci. Tapi kalau istri maksa, kita tuh kadang-kala memang selalu minta hak kita. Hak. Laksanakan kewajiban. Hak itu akan datang dan Allah akan kirimkan kepada kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bagaimana berbakti kepada orang tua yang non-muslim dan masih melakukan kejawen klinik kalau diajak pada Islam selalu menolak? Mohon tausiah Ustaz. Ahibati fillah, hidayah itu hak Allah. Yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa yudhillu man yasha. Dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Innaka la tahdi man ahbabta. Kata Allah kepada nabinya alaihi salatu wassalam, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cinta. Tak bisa. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadi. Dan Allah lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Maka kalau untuk melihat kenapa fulan kalau nggak dapat hidayah, fulan bisa nakal, Ustaz, bisa baik. Ini fulan sudah baik, tahu-tahu jadi nggak baik. Itu hak Allah. Dan Allah tahu bagaimana fulan. Kita itu kan hanya mengukur orang dari luarnya. Bagaimana sekarang dengan orang tua yang non muslim? Engkau harus berbakti. Dengan cara yang pertama, nggak berhenti berdoa. Mungkin orang tua tidak minta didoakan hidayah sama engkau. Karena dia merasa berada di tempat yang sudah benar. Tapi engkau terus berdoa hidayah buat orang tua. Yang kedua, berbuat baiklah maksimal kepada orang tua. Yang maksimal. Harta, waktu, tenaga. Supaya orang tua tahu agama Islam ini agama yang indah. Karena kadang-kala orang tua melihat Islam ini kok nggak benar. Karena perilaku anaknya tidak baik. Sampai ceritanya Al-Auza'i tentang seorang yang datang dari Tustan. Datang ke Libanon, dari daerah Iran datang ke Libanon, mau belajar sama Al-Imam Auza'i. Sampai sana ditanya, setelah kajian dilihat kok ada orang baru ya. Dari mana kok? Dari Tustan. Orang tuamu? Karena daerah Majusi. Daerah Majusi. Nah, orang tuaku masih Majusi. Tapi engkau kok nggak pulang aja? Coba engkau. Ini baru datang memang, suruh pulang. Engkau pulang. Semoga orang tuamu dapat hidayah lewat engkau. Seorang murid yang patuh dan taat sama gurunya pulang. Langsung pulang. Jauh-jauh mungkin ratusan kilometer. Dia melakukan perjalanan pada masa itu, nyampe langsung pulang. Dia udah dapat ilmu. Ilmu untuk berbakti sama orang tua yang masih Majusi. Pulang dia ke rumah. Sampai rumahnya orang tuanya sakit. Dia rawat bapaknya. Dirawat bapaknya. Heran bapaknya ini sama anaknya. Nak, agamamu apa sih nak? Diceritakan Islam. Apa itu Islam? Disampaikan sama orang tua. Orang tuanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Beberapa hari kemudian meninggal dunia. Kadang-kala nih anak merantau. Orang tuanya di kampung. Ngasih taunya via telepon. Ayah, itu haram ayah. Syirik. Ini udah gak datang syirik-syirikan via telepon. Yang penting kan menyampaikan Ustaz. Sampaikan dengan akhlak. Sampaikan dengan adab. Qulu du'atan wa antum shamitun. Jadilah kalian pendakwah-pendakwah yang tidak berbicara.
Gimana berdakwah tidak berbicara? Bukankah dakwah itu menyeru artinya? Nah, bil akhlak. Dengan akhlak. Makanya anak datang mau tunjukkan akhlaknya, hormatin orang tuanya, sambil berbicara yang indah sama orang tuanya, menolak orang tuanya, cari waktu yang lainnya, menolak nanti cari waktu lainnya, bukan dipaksa, karena hidayah memang tidak dipaksa. Dan kita tahu la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu Ustaz. Semoga Ustaz selalu diberikan Allah Ta'ala. Ustaz mau tanya, bentuk bakti kepada orang tua seperti apa bagi anak padahal orang tuanya masih mengerjakan perkara bid'ah? Apakah boleh minta didoakan orang tua bila kita punya masalah? Dan apakah kita ceritakan sampaikan masalah yang kita hadapi? Doakan kami jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Ahibati fillah, orang tua kita hidup bukan di masa kita. Kita tahu kalau bicara 40 tahun yang lalu, ilmu agama itu belum tersebar seperti sekarang. Masjid-masjid sepi. Sebagian masjid itu isinya hanya 2 orang, muadzin sama imamnya aja. Dulu anak rasakan ketika anak SD itu kita biasa bersih-bersih masjid, dan karena dekat sama sekolah kita bersih-bersih sepi masjid. Jumatan itu mungkin paling banyak rame itu atau paling banyak orang datang itu setelah khutbah kedua, walaupun sekarang masih terjadi. Kalau sekarang masih terjadi, gimana di masa? Ana masih ingat ketika kita berangkat ke masjid, ada orang-orang nggak sholat aja nggak saya. Sahib-sahib ana itu, ke masjid aja titip, sholatnya titip, dan biasa merasa bukan dosa. Mereka nggak sholat. Maka kita harus berikan alasan kepada orang tua kita yang seperti itu. Kita alhamdulillah semakin terbuka informasi buat kita. Al-Quran terjemahan Masya Allah bisa ada di handphone kita. Mau dengarkan kajian 24 jam antum tinggal milih. Orang tua kita mungkin pegang handphone masih belum tahu. Yang penting dia telepon dan SMS saja. Seperti itu orang tua. Maka tugas anak adalah sabar menghadapi orang tua. Bikin orang tuanya cinta kepada sunnah Nabi SAW. Karena yang dia tahu amalan A. Dia tahu ini udah dari dulu, dan dia beranggapan ini baik karena dia tidak tahu sunnah Nabi SAW. Tugas kita mengenalkan nih loh amalan Nabi SAW. Nabi seperti ini, ayah seperti ini. Nabi itu senantiasa mengajak sahabatnya untuk melakukan amal-amal yang mudah dan ringan, yang tidak memberatkan. Nggak perlu antum menyinggung amalan ayah. Biar dia menyimpulkan sendiri. Biar dia nanti bertanya, apakah amalan yang aku lakukan diamalkan Nabi Muhammad SAW atau tidak. Tapi kalau antum ngomong sama orang tuanya, bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, anak takut ayah masuk neraka. Tuh bapak melihat anak kayaknya inti jualan surga. Sejak kapan jualan surga? Maka tolong aja. Rasulullah SAW itu berdakwah bertahap. Dibikin para sahabat cinta sama Allah, cinta dengan hari akhir. Sebagian di antara mereka masih minum khamr, dibiarin. 13 tahun di Mekah nggak ada yang pakai jilbab. Istri Nabi pun nggak pakai jilbab. Sampai seperti itu. Tahapan ini perlu. Sampai kota Madinah baru turun hukum-hukum. Maka kuatkan dulu iman orang tua. Setelah kuat imannya, tauhidnya benar, ketika Anda sampaikan nilu Nabi SAW menyampaikan ini, maka insya Allah dia akan mudah menerimanya. Halo Bapak Ansor, itu menjadi pertanyaan terakhir. Anda disuruh bagi hadiah jemaah, insya Allah. Baik, Anda mau tanya, sebutkan 3 cara berbakti sama orang tua setelah meninggal. Insya Allah.
Yang pertama mendoakannya. Nah, menyambung silaturahim sama orang-orang yang dekat sama orang tua kita. Bersedekah atas nama keduanya. Masya Allah, barakallahu fikum. Berikan kepada beliau di belakang sana. Baik, sebelah kanan. Anda mau tanya? Apa pertanyaannya, jemaah? Nah, sebutkan 5 pintu surga. Pintu surga ada 8 ya. Anda minta 5 aja. Pintu berbakti sama orang tua. Ya, 2. Sholat tepat waktu. Pintu sholat tepat waktu gitu. Menjaga sholat, pintu berbakti sama orang tua, pintu puasa, pintu jihad. Terus tinggal satu lagi. Antum sekarang ada pintu haji, masya Allah. Nah, berikan kepada beliau. Baik jamaah, Anda mau kasih hadiah buat peserta paling tua yang sampai tua masih nuntut ilmu. Nah, ada yang umur 70 tahun. 70 tahun. Mungkin sudah habis di Solo yang umur 70 tahun. Ada di sana. Nah, kasih hadiah. Kasih hadiah apa yang umur 70 ini, jemaah? Hah? Ini baju. Kasih buku aja. Berikan kepada, masya Allah. Umur berapa nih? 71, masya Allah. Berikan kitabnya kepada beliau, masya Allah, jemaah. 71 masih nuntut ilmu. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Semoga dipanjangin umurnya, diberkahi fi taatillah tabaraka ta'ala. Dan jemaah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Satu lagi, buat yang paling jauh. Riau. Antum merantau atau dari Riau datang kajian? Merantau. Bukan yang Masya Allah. Berarti banyak, ada yang dari Aceh, dari mana? Kalah antum. Bukan yang datang kajian pagi ini. Nah, Klaten. Mana? Sukoharjo. Lebih jauh mana Klaten sama Sukoharjo? Sidoarjo. Jawa Timur. Sidoarjo. Masya Allah jemaah. Ada yang dari Sidoarjo jemaah. Lebih jauh kayaknya. Jember, masya Allah. Datang kajian dari Jember. Sudah kapan di sini? Oh, kemarin. Jauh jemaah. Kasih baju yang mana, yang Sidoarjo kasih juga. Nah, mana lagi yang Jawa Timur? Nah, Bojonegoro. Jauh jamaah? Jauh. Hah? Dekat. Bojonegoro jauh apa dekat? Mana? Sama Cirebon jauh mana? Cirebon, kasih yang Cirebon. Insya Allah. Baik, yang Bojonegoro kasih gelas saja. Baik, selain itu dari mana lagi? Banyuwangi. Jauh Banyuwangi. Merantau atau datang kajian? Merantau. Datang. Antum merantau ke sini atau? Ya sudah dapat baju antum. Masya Allah. Itu buat siapa tadi bajunya? Taib hadza wallahu a'lam bissawab jamaah. Seperti yang saya sampaikan.
Saatnya untuk berbakti sama orang tua, telepon orang tuanya, pijat ibunya, minta maaf sama orang tuanya. Suatu saat ketika mereka sudah meninggal dunia, pintu surga itu tertutup buat antum. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.